Selamat datang semuanya, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Pengembangan Desain dan Kreativitas kelas E. Hari ini saya dan teman saya mendapatkan tugas untuk mengembangkan proyek dari game papan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vincentius Kenton Dwi Putra, dan hari ini saya akan presentasi bersama teman saya. Nama saya Renhard Devilius. Oke, jadi hari ini kami akan presentasikan proyek yang sudah kami kembangkan. Untuk slide pertama, saya serahkan pada teman saya. Alasan kami memilih permainan Ludo karena game ini cukup asik untuk dimainkan 4 orang. Dan permainan ini bisa dimainkan di berbagai kalangan usia. Pada game Ludo ini, kami memodifikasi dengan menambahkan soal, fitur-fitur tambahan seperti portal, jebakan, dan aturan-aturan beserta desain Ludo yang lebih menarik. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi seperti yang dikatakan teman saya, kami mengembangkan dari game papan yaitu Ludo. Judulnya sendiri kami menamakan Ludo Trap karena sederhana saja, karena kami menambahkan beberapa fitur dan yang paling menonjol itu adalah fitur di mana ada jebakan di beberapa region. Jadi di game Ludo yang sudah kami kembangkan ini, 4 warna itu akan menjadi 4 area dengan temanya masing-masing, seperti warna hijau yaitu alam, biru itu matematika, kuning itu tentang bahasa asing, merah sejarah. Dan untuk catatan saja, untuk tema bahasa asing dan sejarah itu bukan hanya bahasa Inggris atau Indonesia, melainkan seluruh dunia. Jadi fungsinya area ini untuk apa? Fungsi area ini itu adalah untuk tema yang didapatkan saat pemain menginjak jebakan. Karena saat pemain menginjak jebakan di suatu area, dia akan mendapatkan soal yang harus dijawab. Jika gagal, dia akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Nah, soal ini itu berhubungan dengan tema yang ketika dia menginjak jebakan tersebut. Lalu di Ludothrop ini kami menambahkan juga fitur yang cukup menarik, yaitu fitur portal, di mana setiap pemain bisa berpindah dari satu kotak ke kotak lain ketika menginjak kotak yang terdapat portal dengan logo yang sama. Di paket pembelian Ludothrop ini, pemain akan mendapatkan papan Ludothrop yang sudah didesain ulang dengan tema-tema dari warna tersebut, lalu dua buah dadu, 16 bidak ludo dengan 4 bidak tiap warna, yaitu seperti biasa, dan tambahannya adalah 200 kartu soal yang dibagi menjadi 50 kartu soal tiap warna. Lalu untuk papan dan bidaknya sendiri sudah kami tambahi dengan magnet agar tidak mudah bergeser. Oke, slide berikutnya saya serahkan pada teman saya. Aturan permainan 1. Setiap region akan mengandung 3 jebakan dan terdapat di beberapa kotak di area tersebut. Dan jika pemain lain menginjak kotak tersebut, maka pemain harus menjawab soal. Jika gagal, maka pemain harus mundur ke kotak sebelumnya dia berjalan. Contoh, pemain biru menginjak jebakan di area region hijau. Maka, pemain biru harus mengambil kartu soal warna hijau dan menjawabnya. Namun jika pemain biru menginjak jebakan di area region sendiri, maka pemain tidak perlu menjawab soalnya. 2. Pemain yang akan membunuh pemain lain harus menjawab soal berdasarkan bidak yang akan dia bunuh. Jika berhasil menjawab, pemain yang akan dibunuh akan mati. Namun jika gagal, pemain yang mau dibunuh itu diberikan kesempatan berjalan sebanyak 6 kotak. Bidak yang mati bermain lagi jika mendapatkan angka 12. 3. Pemain yang melewati rel musuh tanpa terkena jebakan sama sekali diberikan bonus untuk melemparkan satu jebakan di kotak region sendiri. Contoh, pemain hijau berhasil melewati region kuning tanpa menginjak jebakan sama sekali, maka pemain hijau berhak menambahkan jebakan di salah satu kotak di regionnya. 4. Ketika pemain menyentuh garis finish, maka pemain harus menjawab soal dengan warna bidak sendiri. Contoh, pemain hijau menyentuh garis finish, maka dia harus mengambil soal berwarna hijau dan menjawabnya. Jika gagal, maka dia harus mundur ke kotak sebelumnya dia menginjakkan garis finish. Kelima, di papan Ludo ini akan terdapat beberapa kotak yang bergambarkan portal dengan logo yang sama. Jika ada pemain yang menginjak kotak yang tertanda portal, maka pemain tersebut akan langsung berpindah ke kotak yang tertanda portal juga dengan logo yang sama. Contoh, pemain hijau menginjak kotak A, maka pemain tersebut akan berpindah ke kotak A. Keenam, pemain yang keempat bidaknya menginjak garis finish terlebih dahulu, maka dialah pemenangnya. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, lalu slide berikutnya adalah cara bermain. Jadi
cara bermain yang pertama itu adalah pemain harus mendiskusikan untuk memilih warnanya. Semisal pemain A ingin warna merah atau pemain B ingin warna kuning, atau mau ditentukan lewat home pimpa batu gunting kertas juga tidak apa-apa. Lalu yang kedua itu hampir seperti permainan ludo pada umumnya, yaitu pemain harus roll dadu ke angka 12 untuk keluar dari markas. Ya, bedanya adalah kalau di ludo yang biasa itu kan dadunya cuma satu, sehingga roll angka 6 berarti keluar. Tapi kalau di sini kita menggunakan dua dadu supaya lebih menarik, sehingga untuk keluar dari markas pemain harus mendapatkan roll dadu ke angka 12. Untuk menentukan siapa yang akan roll dadu terlebih dahulu, pemain bisa mendiskusikannya terlebih dahulu atau mungkin lewat home pimpa atau batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang roll dadu terlebih dahulu. Lalu urutan untuk roll dadu adalah ke kiri atau mengikuti arah jarum jam. Jadi urutannya tuh ke kiri ya. Semisal pemain A habis roll dadu nih, lalu yang berikutnya roll itu adalah teman di sebelah kiri pemain A. Setelah itu pemain di kirinya lagi dan berputar terus begitu. Lalu yang ketiga adalah ketika suatu pemain berhasil roll dadu ke angka 12, maka bidaknya keluar dari markas dan pemain bisa bermain dengan aturan yang berlaku di permainan ludo ini. Yang keempat, pemain akan saling bersaing untuk mencapai keempat bidaknya ke garis finish dengan urutan roll dadu searah jarum jam atau ke kiri. Ya. Lalu yang kelima, terdapat 50 kartu soal dengan warna-warna yang berbeda. Jadi sebelum bermain, pemain dipastikan untuk mengacak dulu 50 kartu soal itu, lalu ditaruh di tengah papan. Lalu ketika ada pemain yang menginjak jebakan, pemain harus melihat dulu warna jebakan tersebut. Kalau misalnya warnanya sama dengan warna pemain, semisal pemain hijau menginjak jebakan warna hijau, maka pemain hijau tidak perlu menjawab soal. Namun ketika pemain hijau menginjak jebakan warna merah, pemain harus mengambil dari 50 tumpukan kartu soal berwarna merah. Pemain harus mengambil soal yang paling atas lalu menjawabnya. Setelah pemain menjawab, kartu soal warna merah dikembalikan ke 50 tumpukan soal warna merah tadi, lalu dikocok lagi dan ditaruh di tengah lapangan. Lalu yang keenam adalah aturan yang paling penting, yaitu menjaga sportivitas. Oke, untuk slide berikutnya saya serahkan pada teman saya. Di sini kami memberi gambar pada setiap kartu, bertujuan untuk menjelaskan isi soal sesuai dengan gambar. Gambar di warna hijau kami berikan gambar burung, melambangkan soal pengetahuan alam. Kami menggambarkan burung karena gambar ini sangat mudah ditebak oleh pemain dan dilihat bahwa ini adalah hewan yang dimaksud, hewan sangat erat dengan alam. Dan gambar burung tidak terlalu besar untuk diletakkan pada kartu. Gambar di warna merah, kami berikan gambar globe, melambangkan soal IPS atau sejarah. Globe sendiri bermaksud untuk melambangkan bahwa sejarah yang kami maksud itu bukan hanya tentang negara Indonesia saja, melainkan dunia. Gambar di warna kuning, kami berikan gambar tulisan bahasa asing, melambangkan soal tentang bahasa asing. Logo bahasa asing tersebut adalah dari huruf Galactic alphabet, yang dimana dituliskan seperti bahasa kuno. Kami memberi tulisan yang terlihat seperti bahasa kuno tersebut, bermaksud agar bahasa yang kami pakai di sini bukan hanya bahasa Inggris atau Indonesia saja, melainkan bahasa campuran dari berbagai bahasa asing dari berbagai negara. Dan gambar di warna biru, kami berikan gambar tanda kurang kali bagi, melambangkan matematika. Logo rumus-rumus matematika tersebut kami buat sederhana agar pemain bisa tahu bahwa logo tersebut berhubungan dengan perhitungan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan dan semoga pengembangan dari proyek ini bisa diterima oleh teman-teman dan semoga permainan yang kami kembangkan ini bisa menjadi menarik dan diminati oleh banyak orang. Jadi, alasan kami mengembangkan dari permainan ludo ini adalah karena permainan ludo bisa dimainkan oleh 4 orang dan dimainkan di berbagai kalangan usia. Namun kami ingin menambahkan unsur yang lebih menarik dan lebih kompetitif sehingga pemain bisa merasakan keseruan baru di permainan Ludo Trap ini. Sekian ucapan dari saya. Mungkin teman saya ingin menambahkan. Sekian dulu presentasi kami hari ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih.